Oke, saya langsung lanjut ke Mas Heri. Mas Heri, pertanyaan saya tadi yang menggantung, alasan dari korban atau almarhum ini untuk datang menggandakan uang apa? Apakah karena ada permasalahan terkait dengan ekonomi atau ada hal lain di luar itu, Mas Heri? Ya, simpelnya sih mungkin ya karena ekonomi, Mbak. Karena ekonomi. Spesifiknya seperti apa memang Ya. kondisi perekonomiannya, Mas? Kalau untuk secara detail sih mungkin saya kurang kurang mengetahui kesehariannya beliau, itu kan. Ya cuman mungkin ingin singkat aja mungkin, Mbak. Sehari-hari apa ya profesi almarhum ini? Nah, sehari-harinya dia bisnis. Oh, oke. Artinya wira swasta ya, gitu ya? Ya, wira swasta, betul. Wira swasta. Boleh nggak kita ingin mengetahui juga sebetulnya kerugian lah bisa dikatakan dari keluarga ini atau dari almarhum ini selain 90 juta yang disebutkan tadi, apalagi ya? Karena kami mendapatkan info almarhum melakukan perjalanan dengan menggunakan kendaraan juga. Nah, bagaimana dengan nasib kendaraan almarhum ini? Betul, karena kan beliau berangkat itu yang terakhir itu kan merenta sebuah mobil, Mas. Merenta sebuah mobil dan mobil itu ternyata digadaikan oleh si Mbah Selamet ini. Oh, oke. Jadi Dan mobilnya itu mobil alhamdulillahnya, rental ya? Ya betul, mobil renta dan alhamdulillah sudah ditemukan oleh pihak Polres. Oke. Dan untuk dijadikan barang bukti tentunya ya, begitu ya? Betul, betul. Adakah mungkin harta benda lain yang ikut digasak oleh pelaku ini? Tidak ada sih, Mas. Mungkin hanya handphone ya, satu buah handphone yang infonya dibuang oleh pelaku. Oke, Mas, saya ingin mendalami dulu tadi yang Anda sampaikan. Tadi kan Anda mengatakan bahwa korban atau almarhum ini kan kesehariannya adalah berbisnis. Itu bisnis apa ya, kalau boleh tahu ya, Mas ya? Usaha Dia apa? bisnis jual beli burung, Mas. Oke, itu sudah lama? Ya, sudah lama. Sudah lama. Sempat tidak bercerita kepada keluarga gitu, Mas Heri, bahwa selama ini soal kondisi perekonomian apakah ada permasalahan atau seperti apa? Misalnya ada nggak hutang cerita gitu itu? ya, Iya. misalnya. Karena kan si korban ini kan agak sedikit tertutup ya kalau untuk masalah itu. Itu kepada keluarga sama agak sedikit tertutup, dan begitupun anaknya yang memang udah beberapa kali ikut ke Banjarnegara kan nggak langsung ikut ke TKP. Dia hanya ngantar sampai nginep di penginapan saja di sana. Oh, jadi yang di belakang putra dari almarhum ini ikut ke Banjarnegara, tapi tidak sampai ke titik praktek si dukun abal-abal ini? Betul. Tapi apa? Mungkin ada semacam kayak dialog antara ayah dan anak begitu mengenai sosok Mbah Abal-Abal ini, mungkin ada nggak yang bisa diceritakan kepada kami, Mas Heri? Dari pengakuan dan cerita Ananda. Dari pengakuan dan cerita dari anaknya ini, anaknya hanya tahu ayahnya ini, si korban ini sering transfer. Sering ngasih uang ke si Mbah Selamet ini. Hanya itu. Oke. Yang bersangkutan anak ini pernah lihat iklan di medsos yang menjadi pemicu ayahnya? Kenapa? Pernah lihat iklan di medsos yang dimaksud nggak anaknya? Oh, nggak pernah. Nggak pernah ya? Artinya ayahnya tidak pernah menunjukkan iklannya begitu ya? Iya. Dan nggak pernah bercerita spesifik ya soal dukun ini? Jadi kalau di Banjarnegara Ya, itu, kalau anaknya pernah ketemu dengan Mbah Selamet di penginapan itu. Oh, Oke. Oke. Oke, sempat ngobrol apa atau Sempet ada ngobrol. hal yang disampaikan nggak waktu ketemu? Tidak pernah, hanya meminta uang aja. Oh, minta uang. Menurut si anak, seperti apa sih sosok Mbah ini gitu loh? Pada saat dia bertemu itu dan mendengar celotehannya, segala macam lah. Gitu. Nah, namanya anak ya, di usianya 12 ini, dia kan hanya bertanya-tanya sendiri, ayah ini ada apa? Ada apa? Sampai sering ngasih uang. Si korban ini ke si Mbah Selamet ini sering transfer juga gitu kan.
Dan pada akhirnya yang terakhir ke sana kan dia nggak ikut gitu. Oke, ada nggak si anak membuat pengakuan ke Mas Heri? Memang sih waktu saya ketemu sama si Mbah Abal-Abal ini, retorikanya atau komunikasinya memang ya begitu, jago gitu loh, meyakinkan sekali gitu. Nggak pernah sih, hanya si anak ini hanya bilang ke kami dan ke keluarga itu hanya sering melihat si korban ini ngasih uang dan ngasih uang. Oke. Itu yang diketahui ya. Saya mau ke Mas Tantan lagi kalau gitu. Itu tadi yang disampaikan oleh Mas Heri bahwa ya ini karena ingin instan saja gitu. Masalah perekonomian sebetulnya juga tidak menjadi permasalahan khusus gitu. Nah itu apakah memang seperti itu atau bagaimana sih culture kita ya? Ya. Secara umum. Pertama, dia ternyata bisa kita kategorikan sebagai kelompok yang cukup mapan ya. Karena punya usahanya juga jalan. Cuma mungkin ada proyeksi bisnis dan kemudian dia ingin mendapatkan tambahan modal, cuma dengan prosedur yang normal agak berat, ya dia melakukan tindakan yang instan itu. Apalagi pastikan seorang pebisnis itu nyari investor ya. Iya kan, mau ngajukan ke bank, mau kemana. Nah, atau ini tidak dapat, mungkin ke saudara juga nggak dapat, tiba-tiba mampirlah iklan itu dengan janji yang sangat muluk luar biasa tadi. Dan begitu didatangi pertama, karena ternyata disebutkan tidak datang sekali ya. Itu yang begitu kan memang canggih itu, brainwash si klien itu. Dia nyetor sekali, nyetor lagi. Anaknya tadi bertanya kan kenapa harus sering berkali-kali itu. Mas Tantan, Datel saya ingin tahu juga ya, tapi ini lebih ke apa ya, psikologis kali ya. Tapi ya mungkin di keilmuan sosiologi mungkin bisa dijelaskan lah gitu. Dalam artian begini, buat seorang pebisnis benar nggak sih melihat hal-hal seperti ini justru malah tantangan buat dia kayaknya gitu. Katanya nyewa rental mobil, ya kan? Padahal tuh pakai budget loh, pakai biaya. Mungkin kalau saya yang bukan pebisnis, saya berpikir lagi berapa rental, berapa hari saya nginep di hotel, terlalu banyak kos yang saya keluarkan, mendingan nggak usah gitu. Tapi buat seorang pebisnis, buat seorang yang piawai ya di dunia usaha, itu tantangan kayaknya ya gitu. Kan ada credo katanya high risk high return, ya kan? Dan itu mungkin menjadi semacam dogma para pebisnis. Maka semakin besar tantangannya, bayangin saja yang dijanjikannya kan luar biasa. 12M. Gitu. 12M gitu. Di kasus yang lain kan sama gitu juga. Asal mampu mengorbankan sesuatu yang paling engkau nanti. Jadi brainwash seperti itu memang sangat mempesona bagi orang yang apalagi lagi butuh modal, lagi butuh penggandaan dan lain-lain. Di luar bahwa mungkin ada persoalan pribadi lain ya, tetapi lagi-lagi memang ini PR buat kita semua. Edukasi itu penting bukan hanya pada level yang sifatnya kebutuhan dasar, tetapi juga mungkin para pelaku keluarga yang sudah mapan. Mas Arief bisa ngelihat kan tadi kasus 12 itu ternyata kebanyakan suami istri katanya. Nah berarti kan ada hal lain lagi. Ini sama-sama nih. Misalnya bisa jadi suaminya dapat informasi pertama atau istrinya, terus dia membrainwash pasangannya sehingga mereka pergi. Karena ada beberapa cerita juga yang saya dapatkan, kalau yang melakukan ritualnya itu suami istri, itu akan jauh lebih besar dapatnya ketimbang kalau dia pergi sendiri diam-diam, gitu. Entah istrinya saja atau suaminya aja. Gitu. Itu yang segitu itu kena banget di kalangan masyarakat kita. Nah, Mas Tantan, mungkin ini kita fokus dulu ke tadi soal supply and demand tadi ya. Kenapa kemudian orang-orang ini banyak sekali datang ke orang-orang yang bisa menggandakan uang, kedoknya seperti itu ya. Nah, kalau bicara soal demand nih Mas ya, kita bicara hasil riset saja. Apakah demografi Indonesia itu memang seperti itu, masih melekat dengan hal supranatural atau seperti apa sih sebetulnya Mas? Secara umumnya ya, kalau ini kan salah satu case aja gitu. Sebetulnya kita poinnya jangan hanya masalah kepercayaan kepada mistik ya. Kalau mistiknya kita modernisir, ketika seseorang invest ke siapa tuh, yang anak Bandung, yang Doni, yang di Medan ada Indra dan Crazy lain-lain. Rich itulah ya. Iya, itu kan sama juga mistik-mistik juga. Bayangin nggak ketemu, cuman dapat iklan doang. Itu kan itu mistik dalam bungkus yang lebih modern dan kayaknya masuk akal. Padahal ternyata akhirnya pakai robot yang ditipu-tipu juga gitu. Nah, saya kira yang begitu itu mungkin jauh lebih besar ketimbang yang menggunakan akal sehat. Karena kalau yang menggunakan akal sehat kan harus graduatifnya juga bertahap, berproses dan lain-lain. Sekarang banyak orang kan
lagi istilah flexing ya. Iya. Menampilkan sesuatu Ya. di medsos dan itu memesona banget yang sebetulnya dia sedang mencari konsumen supaya bisa dia tipu. Kan banyak yang begitu. Ya. Dan akhirnya banyak juga Ya, korbannya. seperti itu juga yang dilakukan oleh yang di Bandung dan di Medan itu kan. Iya. Memflexingkan harta benda, membuat orang tergiur dan lain sebagainya. Termasuk yang kasus umrah juga sama. Ya. Itu kan sampai berapa ribu yang Betul, tertipu. betul. Sama juga. Jadi sebetulnya kepercayaan untuk mendapatkan keuntungan secara instan, entah itu dapat harga yang lebih murah meskipun tidak masuk akal, itu ada di kita gitu. Dan itu kayaknya manusiawi Oke. secara sosiologis. Oke, baik, terima kasih banyak Mas Tantan. Sebelumnya ada Mas Heri sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Dan Salam juga sehat keluarga selalu. tentunya, terima Iya. kasih. Sekali lagi kita ikut berduka Berduka ya cita, yang iya. mendalam atas peristiwa yang terjadi. Terima kasih Mas Heri, Mas Tantan. Makasih. Mas Oke, Arief. kita jeda dulu pemirsa. Saat lagi kita akan hadirkan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia.